Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, selamat datang di vlog aku. Perkenalkan, nama aku Rizky Habis Akazri. Aku merupakan siswa dari SMA 3M dari kelas 12 IPS 1. Jadi di vlog aku hari ini akan membahas mengenai sejarah kontemporer dunia, yaitu runtuhnya Vietnam Selatan. Nah, penasaran kan dengan ceritanya? Tonton vlogku sampai habis ya. Oke, jadi hal yang pertama akan aku ceritain di vlog ini yaitu latar belakang dari peristiwa runtuhnya Vietnam Selatan. Nah, jadi latar belakang terjadinya perang Vietnam adalah kekalahan Prancis penjajah Vietnam saat itu. Nah, dikalahkan oleh pasukan komunis Vietnam di bawah pimpinan Ho Chi Minh. Karena Amerika Serikat khawatir akan jatuhnya Vietnam ke wilayah pengaruh komunis, Amerika Serikat melakukan intervensi di Vietnam. Lanjut ke ceritanya nih. Jadi diawali dengan keterlibatan Amerika Serikat dalam perang Vietnam, didasari oleh kekhawatiran Amerika Serikat terhadap Vietnam Utara yang beraliran komunis dan bersekutu dengan Uni Soviet dan komunis Cina. Jadi pada tahun 1954, Prancis yang menjadi penguasa Vietnam saat itu kalah dalam pertempuran yang bernama Dien Bien Phu dari pasukan komunis Vietnam Utara yang dipimpin oleh Jenderal Pho Nguyen Giap. Akibat dari kekalahan ini, Prancis menarik pasukannya dari Vietnam, alias mengundurkan diri dari perang, menyerah. Nah, berdasarkan perjanjian Jenewa tahun 1954, Prancis meninggalkan Vietnam. Namun, Vietnam dibagi menjadi Vietnam Utara yang dikuasai pemikiran komunis dan didukung oleh Cina serta Uni Soviet, dan Vietnam Selatan yang berpaham nasionalis dan didukung oleh Amerika Serikat. Jadi akibat pembagian ini terjadilah perang Vietnam ketika setiap pihak berusaha menguasai dan menyatukan kembali Vietnam. Nah, jadi alasan mengapa peristiwa ini bisa terjadi karena Amerika ingin menghapuskan pemikiran komunis di Vietnam, tetapi dihalangi oleh Cina dan Uni Soviet, sehingga terjadilah perang dan terbagilah Vietnam menjadi dua bagian, yaitu Vietnam Utara yang berpaham komunis dan didukung oleh Cina dan Uni Soviet, dan Vietnam Selatan yang berpaham nasionalis dan didukung oleh Amerika Serikat. Nah, jadi Amerika Serikat ini mulai secara aktif terlibat dalam konflik antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Amerika Serikat memberikan bantuan militer dan keuangan pada Presiden Ngo Dinh Diem dari Vietnam Selatan. Tujuan untuk menguatkan Vietnam Selatan dan membantunya mengalahkan Vietnam Utara. Pada tahun 1155, pasukan Amerika Serikat mulai melatih pasukan Vietnam Selatan. Ketika Vietnam Utara mulai menyerang Vietnam Selatan pada tahun 1959, beberapa militer dari Amerika Serikat tewas akibat serangan gerilya pasukan komunis Vietnam Utara pada tahun 1960. Nah, jadi Vietnam Utara membentuk pasukan gerilya, yaitu yang bernama Viet Cong, untuk mengusir Amerika Serikat dari Vietnam Selatan dan menyatukan kembali Vietnam di bawah kekuasaan komunis. Amerika Serikat menyikapi dengan meningkatkan secara drastis jumlah pasukannya di Vietnam Selatan dari 700 orang pada tahun 1960 menjadi 15.000 orang pada tahun 1963. Pada peristiwa Teluk Tokrin pada 2 Agustus 1964, di mana kapal perang Amerika Serikat diduga diserang oleh pasukan Vietnam Utara. Dijadikan alasan Amerika Serikat untuk secara penuh terlibat dalam perang Vietnam. Pada tahun 1965, sebanyak 400.000 pasukan tempur Amerika Serikat terlibat dalam perang ini. Jumlah pasukan ini meningkat hingga 540.000 pasukan pada tahun 1968. Dalam operasi militer di Vietnam, Amerika Serikat menggunakan peralatan canggih, namun menghadapi perlawanan sengit dari gerilya Viet Cong yang memanfaatkan kondisi tropis dan medan yang berat, yang menyebabkan banyaknya korban dari pasukan Amerika Serikat.
Korban dari pasukan Amerika Serikat yang berjatuhan ditambah dengan kesuksesan pasukan Vietnam Utara pada serangan Tet pada tahun 1968 membuat Perang Vietnam sangat tidak populer di kalangan rakyat Amerika Serikat. Hal tersebut membuat Amerika Serikat tidak terbiasa dengan cara perang yang dilakukan oleh Vietnam Utara. Vietnam Utara ini lumayan licik strategi mereka. Untuk mencoba menghalau gerilya Viet Cong, Presiden Amerika Serikat Richard Nixon memerintahkan pemboman wilayah Kamboja pada tahun 1969. Pasukan Viet Cong diketahui menggunakan wilayah Kamboja untuk menyelundupkan suplai dan pasukan Vietnam Utara. Akibat kegagalan menghalau pasukan gerilya Viet Cong, Amerika Serikat memutuskan untuk bertahap angkat kaki dari Vietnam Selatan alias menyerah. Oleh karena itu, dibuatlah perjanjian damai. Perjanjian damai antara Amerika Serikat dan Vietnam akhirnya ditandatangani di Paris, kota Prancis pada tanggal 27 Januari tahun 1973. Dengan perjanjian ini, Amerika Serikat mengakhiri keterlibatan aktifnya dalam Perang Vietnam. Nah, jadi kondisi Vietnam Selatan tanpa adanya bantuan dari Amerika Serikat, Vietnam Selatan tidak bisa mengatasi serangan dari Vietnam Utara dan akhirnya ibu kota Saigon jatuh pada tanggal 30 April 1975 mengakhiri Perang Vietnam dengan kemenangan Vietnam Utara yang berpaham komunis. Itulah akhir cerita dari runtuhnya Vietnam. Dari peristiwa ini menurut saya tidak ada pengaruhnya bagi Indonesia karena perang ini hanya untuk mementingkan kepentingan negara atau wilayah mereka sendiri, yaitu menyatukan Vietnam Selatan dan Vietnam Utara dengan menjadikan negara tersebut berpaham komunis. Mungkin itu saja yang bisa aku ceritakan tentang peristiwa runtuhnya Vietnam Selatan. Bisa aku simpulkan bahwa peristiwa ini diawali dengan keinginan Amerika Serikat untuk menghilangkan atau menjauhkan paham komunisme di Vietnam, dan Amerika Serikat ikut campur dan berpihak kepada Vietnam Selatan dengan berpaham nasionalisme. Tetapi tujuan Amerika Serikat berakhir dengan gagal membuat Vietnam menjadi negara berpaham nasionalisme yang menjadikan alasan penyebab runtuhnya Vietnam Selatan dan dimenangkan oleh Vietnam Utara yang berpaham komunisme. Terima kasih telah menonton vlogku sampai akhir durasi. Mohon maaf jika aku ada salah kata dan salah informasi dalam menyampaikan cerita dalam vlogku ini. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan atau kritik dan saran, silakan komen di kolom komen ya. Aku akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.